Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara indahnya ibadah di dalam bulan Ramadan. Semoga setiap upaya kita menahan marah, menahan nafsu, menahan suudzon, menahan hasad. Karena kita ingin mendapatkan pahala puasa terbaik, menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memiliki amalan terbaik saat berpuasa, yang bersedekah dengan sedekah terbaik saat bulan Ramadan, yang mempelajari Al-Quran langsung dengan Jibril saat bulan Ramadan. Maka semoga kita umatnya mengikuti jejak beliau dengan kita bermuamalah dengan Al-Quran, mencoba berusaha bersedekah dengan yang terbaik, melakukan amalan-amalan terbaik, dan semoga dengan itu semuanya diantarkan oleh Allah izin untuk kita kelak mendapatkan pertolongan melalui syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, bismillah saudaraku yang baik, kita akan kembali belajar dan meneruskan pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu. Dan mohon izin Al-Fakir sore hari ini akan membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kisah tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam sebuah gua. Dikisahkan di dalam hadis yang sahih ini, ada 3 pemuda yang mengadakan perjalanan. Lalu karena mereka mendapati malam, mereka terpaksa menginap di sebuah gua. Qadarullahu ma syaa fa'al. Ternyata ketika mereka menginap di gua itu, jatuhlah batu besar dan menutupi pintu gua itu sehingga mereka bertiga tidak bisa keluar dari gua itu. Mereka bertiga pun mencoba mencari solusi bagaimana keluar dari gua itu. Lantas salah seorang di antara mereka berkata, kita tidak bisa keluar dari gua ini kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita bersama-sama berdoa kepada Allah, memohon semoga Allah mengangkat kesulitan yang kita alami ini. Pemuda pertama berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki orang tua yang sudah lanjut. Aku punya kebiasaan memberi minum susu di malam hari kepada orang tuaku sebelum aku memberi minum susu kepada keluarga, anak istri dan budakku. Namun suatu malam ya Allah, aku pergi mencari kayu hingga larut malam. Dan ketika aku memerah susu untuk aku berikan kepada kedua orang tuaku, ternyata aku mendapati keduanya telah tertidur pulas. Lalu aku pun berazam di dalam hatiku, aku tetap tidak akan memberikan minuman ini sebelum kedua orang tuaku meminumnya meskipun anak dan istriku memintanya. Hingga pagi tiba beliau berdua terbangun lalu aku memberikan susu itu kepada beliau berdua. Maka ya Allah, andai baktiku kepada orang tuaku tercatat sebagai amal salih yang engkau terima, niatku bersih ya Allah, maka tolonglah, keluarkanlah kami dari kesulitan-kesulitan ini. Allahu Akbar. Tahukah saudaraku, atas izin Allah terbukalah sedikit dan bergeserlah batu besar yang menutupi gua itu, tanda bahwa doa laki-laki ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu giliran pemuda yang kedua berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku pernah mencintai seorang perempuan, anak dari pamanku. Aku begitu menyukainya karena kecantikannya. Hingga perasaan itu berlalu beberapa tahun. Dan tiba-tiba gadis itu suatu saat datang kepadaku karena membutuhkan uang. Lalu aku memberinya syarat, aku akan meminjamimu uang, aku akan memberimu uang dengan syarat engkau mau tidur dan berzina denganku. Karena kebutuhan yang mendesak gadis ini pun menyetujuinya. Aku memberinya uang 120 dinar. Lalu tibalah saat badanku sudah di atas badannya. Kami siap berzina. Tiba-tiba gadis itu berkata, demi Allah, tidak halal engkau membuka cincin kecuali dengan cara yang halal. Maksudnya, demi Allah engkau tidak berhak menikmati tubuhku kecuali engkau menikahiku dengan cara yang halal. Aku pun terkaget, aku pun tersentak, lalu aku meninggalkannya karena takut kepadamu wahai Allah.
Dan aku tidak pernah meminta kembali uang 120 dinar itu. Wahai Rabbku, andai perbuatanku itu termasuk amal solih di sisimu, andai semua aku lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan hanya mengharap ridhamu dan rasa takutku akan azabmu ya Allah, maka tolong kami dari kesulitan yang sedang kami lakukan ini. Maka atas izin Allah, batu itu kembali bergeser. Tanda bahwa doa pemuda yang kedua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu giliran pemuda ketiga mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, aku pernah memiliki beberapa pekerja. Saat aku ingin memberikan gaji kepada mereka, salah seorang di antara mereka tidak mendatangiku. Lalu aku simpan gaji itu ya Allah. Aku tumbuhkan gaji itu menjadi barang yang sangat banyak. Menjadi sapi, menjadi kambing, menjadi lembah, dan menjadi niaga yang lain. Hingga suatu saat karyawan yang belum aku gaji itu datang kepadaku. Wahai Tuhan, di mana gaji yang pernah tertunda dan belum aku ambil? Lalu aku menjawabnya, lihatlah wahai fulan, sapi, kambing, lembah yang ada di tempat itu semuanya milikmu. Dia pun menjawab, jangan bercanda Tuhan, gajiku itu kecil. Aku pun menjawab, ya gajimu memang kecil. Namun ketika engkau tidak datang untuk mengambil gajimu, aku kembangkan uang yang milikmu itu sehingga menjadi harta benda dan ini semuanya adalah milikmu. Masya Allah. Ya Allah, andai aku melakukan itu, andai aku menjaga amanah, andai keikhlasanku memberikan semua kekayaan itu kepada budakku, kepada pekerjaku. Karena mengharap ridhamu, maka tolong kami dari kesulitan ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan atas izin Allah, terbukalah total, bergeserlah pintu, dan mereka semuanya bertiga bisa selamat dari gua itu. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita petik dari pelajaran hadis ini? Sungguh, amal perbuatan yang kita lakukan dengan ikhlas, hanya Allah pengharapan kita, tanpa ada embel-embel pujian dari manusia, bisa menjadi wasilah kebaikan dalam kehidupan kita. Sungguh, perbuatan yang baik yang kita lakukan sejatinya bisa menolong kita dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Namun kadang kita bertanya, saya sudah sholat, saya juga sudah bersedekah, saya berpuasa, saya berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Tapi kenapa ketika kita mengangkat tangan Allah tak juga menurunkan kembali doa-doa yang kita minta? Menurut seorang ulama, ibarat botol, air itu tidak bisa keluar karena botolnya itu masih ada tutup dan tersegel. Dan ketika ditanya apa maksudnya tutup dan segel itu adalah dosa dan kemaksiatan. Artinya apa? Kita memang berbuat baik, tapi masih bercampur dengan dosa dan kemaksiatan. Lalu apa yang membuat doa kita tidak terkabul? Bagaimana mungkin air itu bisa kita nikmati kalau masih ada tutupnya? Maka kalau kita ingin menikmati air yang ada di dalam botol itu, ketika kita ingin amalan-amalan baik kita menjadi wasilah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkan tutup botol itu. Apa tutup botol itu? Dosa. Utamanya dosa kepada siapa? Dosa kepada orang tua. Maka seolah-olah hadis ini mengatakan kalau kita belum baik kepada orang tua, jangan berharap kebaikan yang kita lakukan Allah kembalikan kepada kita. Lalu apa saudaraku? Tanggungan kita, dosa kita kepada sesama muslim. Masya Allah. Mungkin kita menzalimi, mungkin kita mengambil hak orang lain tanpa keridhaan mereka. Maka jangan berharap kebaikan itu kembali kepada kita saat kita masih berbuat zalim. Dan yang ketiga, bagi yang sudah berpasangan, sungguh ridha suami kita itu adalah pangkal kebaikan. Maka selesaikan permasalahan kita dengan pasangan kita. Jangan berharap kehidupan yang baik ketika kita belum mengikhlaskan kesalahan-kesalahan pasangan kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari pasangan kita, kita pun harus memaafkan kekurangan-kekurangan dari pasangan kita. Saudaraku, ayo kita bersungguh-sungguh di bulan ini. Kalau kita mengangkat tangan, ya Allah, andai puasaku, andai sedekahku sepanjang bulan Ramadan, andai futurku memberi makan berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan, andai berbagiku sepanjang bulan Ramadan aku lakukan ikhlas hanya mengharap ridhamu, maka tolonglah kami dari kesulitan-kesulitan dan bantulah kami agar hajat-hajat yang kami kehendaki terwujud atas izinmu. Saudaraku, semoga ada manfaatnya. Mari kita berbuat baik
Dan jangan lupa, setiap berbuat baik kita hanya niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit memang, tapi kita butuh berlatih. Dan bulan ini adalah kesempatan untuk kita berlatih dengan sungguh-sungguh agar kita terbiasa mengerjakan kebaikan tanpa mengharap sesuatu pun kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selamat melanjutkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.